semuanya itu berjalan lancar. Yang dikira santet kematian. Di zaman ini sudah tidak ada orang yang benar. Makanya wajar di dunia ini banyak bencana. Karena itu peringatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Assalamualaikum. Apa? Namanya tadi siapa? Charter. Charter mah itu. Charter. Itu cuman apa sih sambungan. Oh, kan? sambungan. Kalau yang nama asli kan yang dari lahir seperti Bapaknya siapa nama? Kak. Asli orang Limus. Bukan, dia mah orang ini Itu. Bojong Menteng. Bagaimana? Babakan. Oh, Babakan Bojong Kembang. Jawa. Oh. Sono. Asli situ. Berarti lahir sama di situ. Kalau saya mah Limus Nunggal asli. Orang asli Limus Tunggal. Kampungnya Pak Jeri. Kampung Pak Jeri itu. Oh iya. Dalam satu kampung Jeri, bukan sama dia, ada satu lagi ponakan. Itu saudara itu ya. Ponakan. Cuma kalau di ini bang, kalau di rumah ya, saya Gimana? kalau sholat tuh suka ada yang ganggu gitu. Mau sholat? Iya, Ada yang kayak ganggu. berat gitu. Berat. Kamu Kan gimana? pas hari Senin kemarin tuh saya benar-benar lagi sholat, tiba-tiba kan tek, tusuk kayak tusuk gini bang, ditusuk terus ini ditusuk, panas emang panas bang, terus kayak ada yang narik. Benar nih. Iya, jadi benar-benar jantung diem bang, saya ngerasain jantung diem, terus tiba-tiba kencang kayak angin duduk juga gitu, Masa? serangan jantung gitu bang. Itu langsung emang sakitnya juga bang. Ya kalau udah itu merem aja gua nggak bisa berat. Berat. Kok bisa gitu ya? Ntar dibuang nih apa maman ya sama mama dibuangin gitu kan. Ntar seminggu lagi. Gitu. Kemarin juga pas hari Senin kemarin saya nahan bang. Ah, Udah perasa, saya udah perasa ini udah kayak napas udah nggak bisa, Bisa susah napas itu. susah napas, terus ini udah kepala udah kelayangan dah. Saya udah ngerasain udah kalau hari Senin tuh. Sudah berapa lama sih kondisi kayak gini? Berapa tahun? Atau berapa bulan? Itu pokoknya yang Semenjak parah bulan Oktober itu bang. Awal dulu, sebelum sejak parah awal dulu bagaimana ceritanya? 6 tahun yang lalu semenjak 6 kakak meninggal. tahun, iya. Cuman dia nggak parah kayak sekarang Bisa itu ituin, masih maksudnya lama setahun. Saya bisa kumat. inilah. Ngadalin. Iya ngadalin. Nah, 6 tahun yang lalu ketika awal masuk, awalnya bagaimana bisa? Kan dulu dari kecil belum pernah seperti ini kan? Iya. Nah, ketika 6 tahun yang lalu Hmm. itu melakukan apa dulu nih? Bisa seperti ini gitu loh. Apa karena memang kecelakaan kah atau apa Enggak, gitu? Bang. Enggak. Awalnya bagaimana bisa ikut Awalnya perburuan atau apa? Enggak. Saya kan pernah kayak mimpi bang. Hmm. Mimpi kayak itu kayak ada uyut. Uyut? Iya. Uyut leluhur gitu ya Iya. maksudnya. Itu saya dikasih tahu nih, kamu bakalan kayak gini, Kayak gini maksudnya? bisa jadi orang pintar gitu. Oh, bisa jadi orang pintar. Iya. Kata uyutnya. Iya. Terus saya nggak mau. Dalam mimpi ya. Ya, Nah, terus saya nggak mau karena takut disalahgunakan bang. ah, Ilmu itu kan kadang ini orang kalau kitanya nggak sadar kan bisa disalahgunakan bang. Nah, saya terus nggak mau dari situ udah tuh hilang, hmm. datang lagi kayak ngebisikin, Kalau dia datang dalam kondisi bisikan atau bisikan. ya. Kalau misalkan dia masuk ke saya nggak bisa ngerasain bang. Oh gitu. Iya. Soalnya kan jin-jin itu kan berubah-berubah ya. Iya. Terus Bisa merupa apa Dari aja. situ udah kayak pernah sih saya kayak kemasukan macan juga. oh benar. Macan
kayak leluhur juga bah. Oh dulu. Namanya Ki Gerong. Siapa? Ki Gerong. Ki Gerong. Iya. Ki Gerong. Iya. Gerong. Oh kamu dikasih tahu namanya? Iya. Oh gitu. Terus Ya, kayak namanya dari kan ada di kita apa ininya akar ruhunnya siapa Gerong. Oh, kalau gitu. macam-macam. Oh gitu Tapi karuhunnya. kan takutnya gini, jin-jin itu kan bisa merubah apa aja kan. Terus katanya sempat buka aura awalnya dulu sama Iya, teman. enggak sama teman ya. Oh, gimana? Sama temen tuh tiba-tiba tek dibuka gitu saya. Aura. Jadi dimasukin jin dia ke badan saya. Oh, terus? Tapi diambil lagi bisa terus ditutup. Nah, udah ditutup itu enggak kenapa-napa bah semenjak kakak ini paman saya meninggal itu dari situ. Papa meninggal? Paman meninggal sering saya langsung dimasukkan. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu saya juga. Apa karena memang kedekatan dengan paman gimana? Pernah Iya, diwarisi karena- ilmu atau apa? Dari kecil kan saya dulu juga pernah di ini dulu sama paman ya. Nah kan? Nah, Tinggal, Cuman, tertinggal. iya, cuma saya ngerasa kematian paman saya itu aneh bang. Ada yang nggak wajar? Ya, Ya. soalnya pas saya lihat tuh punggungnya biru bang, Hmm. punggungnya biru. Tapi saya pernah dikasih mimpi ini apa? Ini saya diginiin sama orang lain. Makanya kemarin saya sempet bang ngerasain saya diituin sama orang lain, tapi kayak ada yang jaga saya bang. Alhamdulillah Artinya- itu Artinya gini. alhamdulillah saya bang udah 3 kali bang kayak ngerasain kayak sakaratul maut tuh Allah. udah sakit banget bang. Artinya ketidakwajaran ketika paman itu meninggal. Iya, tapi Terus kecurigaannya itu mengarah kepada sesuatu yang memang iya, cuman dikatakan kayak santet atau teluh gitu ya. tapi kadang-kadang dia suka melindungi saya bang. Apa kodam itu? Iya, melindungi saya. Pamannya itu katanya. pamannya katanya. Melindungi saya kayak kemarin kan saya udah 3 kali itu ya kena diserang itu tek nggak tahu itu dari mana bang. Sakitnya emang sakit kayak sakaratul maut tuh bang. Takutnya Sakit jinnya banget. kan kalau jin kan bisa berubah apa aja ya Iya. Pak ya. Bisa berubah. Takutnya gitu kan. Kalau jin kan bisa Ngaku-ngaku dia ini, berubah ngaku-ngaku ini, iya. ngaku ini, berubah ini. Karena itu kalau keluar gila anak ketawa segala ular segala apa Masya gitu Allah. bang. Nah terus pernah ke Pelabuhan Ratu? Pernah. Iya itu yang nolongin temennya itu. Gimana? Itu. Nolong temennya gimana? Itu yang kata teman saya mau meninggal ditarik kena arus. Mungkin kan itu kayak tumbal Kiranya gitu ya bang. situ tujuan ke sana berenang apa jual ada? Iya dia main. Saya main Oh, liburan. liburan. Nah tiba-tiba saya lagi di pinggir tuh bah. Teman Temennya saya tiba-tiba ketarik tuh bah. Ketarik. Nah saya langsung bingung. Awalnya bingung. Saya ya Allah ini gimana saya mau nolongin tapi saya takut ini kenapa-napa ya. Akhirnya saya nekat. Bismillah kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan orang ini bisa diselamatkan sama saya. Alhamdulillah itu bisa bang. Terus ya, oh Iya berenang langsung berarti. dia Berenang. kesurupan juga katanya. Berenang. Nah dari situ, nah itu pas waktu itu teman saya benar langsung sakit, ketempelan bang, ketempelan itu langsung saya bisa kayak masukin ke saya aja gitu. Saya bilang saya kayak bisa ngomong gitu bang, saya bisa ngasain, tapi nggak bisa ngeliat bang. Oh. Saya masuk kayak ke dalam diri saya, jangan orang lain kasihan. Terus akhirnya masuk ke saya. nggak sadar. Saya nggak sadar, paling orang-orang gituin yang nyadarin saya ini bilang istighfar gitu. Masya Allah. Nah, jadi ketika menyelamatkan itu Iya. mau ketarik di Pelabuhan Ratu. Nah, sebelumnya mah udah ada yang meninggal tuh Mbak. Sebelumnya ada yang meninggal. Nah pas itu teman saya dikasih kabar itu kata orang situ ya, Tong jangan ini ya, jangan jauh-jauh soalnya baru ada yang meninggal 3 orang. Nah dari situ saya nyari teman saya itu dari situ Mbak. Ya awalnya di situ bang. Terus sebelum udah Pelabuhan Ratu dulu apa meninggal dulu? Udah dua-duanya. Itu dari situ terus tapi jaraknya jauh setahun baru Setahun baru, kumat iya, gitu. saya baru kerasukan lagi. Kalau dia ke tempat-tempat yang sunyi dia baru nanti kemasukan gitu. Dulu, oke. Dulu kerja di mana? apa ya? Kerja di mana Kerja dulu? pertama di Dia Juan ya. di Juan.
di tempat orang diri kecil ada gangguan juga. Ada, iya ada. Terus awalnya di situ juga. Di Pernah? juga. Itu paman udah meninggal. Awalnya sih sebenarnya pesantren saya. Pesantren di Garut. Berapa hari doang. Nah, tapi saya kayak punya firasat ini, Bang. Sampai kilat namanya. Paman meninggal. Nah, saya itu Jadi dia pulang. iya, sebelum paman meninggal tuh saya punya firasat kok kayak saya mencari ilmu itu ya kayak beda, kayak nggak ikhlas gitu ya Mbak. Nah tiba-tiba saya pulang, nggak lama dari situ sekitar 4 hari paman saya meninggal, jadi kayak ada kontak batin gitu Mbak. Iya. Jadi sekarang saya sering kumat nih, yang sering banget sekarang. Saya jam berapa kalau kumat? Gak nentu. Ini kalau saya ngerasa yang berat tuh kayak hari Senin sama hari Kamis Mbak, sama hari Jumat udah itu. Pernah nggak ada bisikan-bisikan sesuatu atau Yang hari Senin itu hari Senin, terus kalau saya habis sholat Jumat juga sama berat apa bisikannya? bisikannya, apa kayak kamu bakal mati gini sama saya gitu. Terus Saya kayak udah saya diemin astagfirullah, gua baca aja dulu Bang. Iya, terus Dulu dari situ ini Berat gitu berat. ya. Jadi Paling kalau misalnya saya udah nggak terkendali pasti saya lemes Mbak, udah lemes tek. Udah paling saya langsung buru-buru ke aman. paman saya. Aki, Aki. kalau Iki dia masih hidup waktu itu. Hah? Masih hidup. Ada kan setiap ini kata saya juga paling seminggu diobatin kan masuk lagi gitu. Tahu amat tuh katanya orang-orang saya langsung sembuh, ini kok langsung sembuh gitu katanya. Jadi kumat terus. Udah ngerasa ya, udah ada yang masuk. Woi, saya coba ya. Bang, tujuan kemarin mau sehat kan? Iya. Kita minta sama Allah ya. Iya. Satu, minta sama Allah, bukan sama saya. Ya. Terus kesembuhan itu cuma dua. Yang pertama diberikan sama Allah. Yang kedua, yang pertama yang menyembuhkan dan diberikan adalah Allah. Yang kedua diri kita. Bukan saya yang nyembuhin. Bukan ini, apa bukan siapa, ustaz siapa gitu enggak. Itu mah syarat-syarat doang syariat. Ya, yang menyembuhkan cuma dua. Allah dan diri kita pribadi. Ya, kalau kita ngikutin hawa sugestinya berlebihan, mengikuti aura yang begitu, ya mau nggak mau sudah pasti makanan dia. Paham nggak maksud saya? Hawa itu jangan diikuti terlalu, rasa itu jangan diikuti terlalu. Terus pagarnya bagaimana? Pertama, ya jangan jauh dari Allah. Ibadahnya kudu kuat, fokus sama Allah, bukan fokus sama yang begituan. Gitu. Aktivitas apa? Jangan ngelamun atau nggak menyendiri. Biasanya nih kalau begini tipenya suka menyendiri. Iya emang. Betul kan? Iya. Gak mau berbaur, gak mau bercampur, ngobrol sedikit, gak banyak. Udah, dia lebih senang sendiri karena sudah ada sesuatu yang ada dalam tubuh dia. Gitu. Jadi Kalau dulu mah enggak kayak gini ya Pak. Iya. Saya main. iya, kalau dulu kan begitu. Kalau sekarang, Sekarang iya. Ya. Saya pengen. nah makanya sudah pasti mau menyendiri. Kalau sudah kayak gini lebih sukanya menyendiri. Sekarang nanti selesai dari sini, ketika saya obati, mau sehat kan? Iya. Ya, dua tadi kata Abah dua. Iya. Yang menyembuhkan kita dua, Allah dan diri kita. Ya. Bukan orang lain, bukan berharap dengan saya. Salah kalau orang yang sembuh berharap dengan saya, salah. Saya hanya memberikan motivasi dan mensyariati, membantu syariatnya gitu loh, ikhtiarnya gitu. Dan kembali lagi pada diri kita. Kesembuhan ada terdapat diri kita. Kalau kita ikutin hawanya begitu ya jadi terus gitu loh. Kalau kita nggak bisa menyibukkan diri kita, lebih suka menyendiri ya jadi terus gitu. Sekarang yang saya mau lihat adalah saya mau komunikasi dengan kodam-kodam atau jin-jin yang ada di badan kamu. Ya, maunya apa, bagaimana, gitu ya. Oke ya, mau, siap, siap ya. Boleh mbaknya geser sedikit mungkin. Baca Bismillah 2 kalimat syahadat sekarang.
Sudah. Kenapa saya suruh baca Bismillahirrahmanirrahim? Karena kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberi ya, yang memberikan semuanya, yang merahmati kita, yang memberi keberkahan buat kita, dan meminta selain kepada Allah tidak boleh. Kita meminta hanya kepada Allah. Kenapa saya suruh bersahadat? Mengingatkan supaya diri kita ini asyhadu anna ilallah, saya bersaksi bahwa Tuhan saya Allah, bukan Tuhan si Fulan, bukan Tuhan si ini, bukan Tuhan si Upon ya, bukan Tuhan siapa lagi yang terkenal lah, bukan. Kita jangan menuhankan orang-orang sakti, jangan menuhankan orang-orang hebat, tapi kita menuhankan Allah yang menciptakan kita. Dan apa disebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Kita syariatnya, tuntunannya semua merujuk kepada syariat dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan kepada merujuk syariat yang ngaco, gitu ya. Nah, kenapa saya ingatkan gitu? Ingat ibadah, ingat sholat. Kalau orang ingat syahadat, pasti ingat sholat. Kalau sholat tanpa syahadat, tanpa 2 kalimat syahadat, gak sah sholatnya, gitu kan? Nasihatnya gini, saya mengingatkan akang supaya jangan meninggalkan ibadah sholatnya. Alhamdulillah. Katanya bawaannya males Nah, gitu. itu Iya, harus tapi saya lawan. bagus. Sekarang udah saya lawan. Bagus, jangan kalah ya. Berat memang, sholat memang mudah, tapi berat untuk gerakannya. Mudahannya kita menggerakkan tubuhnya itu berat. Kenapa memang? Karena ada sifat dan nafsu dalam diri kita itu yang menjadi berat, gitu. Ya, saya ngingetin, maaf bukan ngajarin, ingetin ya, supaya kamu lagi kepada Allah, kepada Rasulullah ya. Saya mau komunikasi dengan khodam atau jin atau yang apalah segala macam yang sering keluar masuk dalam tubuh kamu. Mau itu leluhur, mau itu tetek bengek lah, mau macan, mau kucing, mau apa ya, terserah ya. Mau Nyai Kunti apa siapa tadi ya, terserah. Saya mau komunikasi, yang penting kamu biar sehat ya. Oke? Sudah baca bismillah, 2 kalimat syahadat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Oke. Saya coba masukin. Enggak, kamu mau masukkan silakan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Kamu siapa? Leluhur. Oh, Luhur. Luhur dari mana? Jaga. Emang kenapa kejaga? Kenapa? Banyak orang yang sirik. Oh, siriknya kenapa? Banyak sirik karena semuanya Tujuannya orang-orang itu mau ngapain? ingin membuat anak ini susah. Gitu. Terus susahnya maksudnya susah gimana nih? Susah dalam kehidupan. Gitu. Dari mana aja yang ganggu? Banyak. Banyak. Dari mana aja yang ganggu? Seperti dukun. Oh, dukun. Ini juga ada yang buat anak ini mati. Tapi saya menahannya. Oh gitu. Apa yang dikirim? Yang dikirim santet kematian. 3 kali anak ini merasakan sakit. Tapi saya menahannya. Gitu. Atas izin Allah, ya Allah, lindungilah anak ini, anak cucu hamba. Luhur nama siapa ini? Kigerong. Pikiran dari mana? Dari Chelsea. Oh gitu.
Kenapa badannya bisa keluar masuk macam-macam ini di badannya? Ini udah leluhur kami yang memberinya. Memberinya untuk menjaganya. Iya, apa sering keluar masuk katanya kuntilanak lah, apalah Itu segala bukan macam. dari saya. Oh, kenapa bisa masuk? Itu dari kiriman. Dikirim. Ya, Ngejaga tapi kenapa bisa masuk? saya hanya menjaganya, tidak memasukinya. Gitu. Iya. Kasihan anak ini loh. Iya, saya pun kasihan. Kalau saya tidak menjaga dia sudah tidak ada. Enggak, yang jaga dia Allah bukan kamu. Ya memang. Tapi kadang kan tidak semuanya itu berjalan lancar. Oh gitu. Ya Allah. Hanya saya berniat baik kepada cucu-cucu saya. Oh ya. Kamu sudah leluhur ya? Iya. Terus saya tanya, kenapa waktu dia menyelamatkan temannya di Pelabuhan Ratu terus sering kesurupan itu bagaimana? Kamu juga atau siapa lagi ataupun dari Itu tumbal gagal. Tumbal gagal. Iya. Karena anak ini yang menyelamatkannya. Gitu. Tumbal gagal ya. Iya. Siapa tadi namanya? Kijarong. 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 Iya. Bukan dia. Iya. Kamu jangan di badan, di luar aja ya. Iya. Nggak boleh ya. Mulai saat ini kamu tidak lagi boleh keluar masuk dari tubuh dia. Ya. Ya. Saya perintahkan kamu tidak boleh ada di dalam tubuhnya. Kamu tidak boleh ada di dalam tubuhnya dan kamu tidak boleh keluar masuk dari saat ini dan seterusnya. Kamu cukup di luar saja, nggak boleh ada di dalam tubuhnya. Ya? Iya. Ya? Kenal saya tidak? Tidak. Tidak? Iya. Ya sudah. Nggak perlu kenal saya ya. Iya. Kamu keluar. Saya cuma menitipkan. Ya, gimana apa titipannya apa? Sembuhkanlah. Dan jauhilah orang yang syirik. Ya, insya Allah Allah pasti menyembuhkan, menjaganya, memeliharanya, melindunginya. Ya, ya, ya. Kamu keluar dari tubuhnya, jangan lagi keluar masuk. Kamu jangan ada lagi di dalam tubuhnya. Keluar masuk nggak boleh. Ya, kalau kamu menjaganya jaga di luar. Ada dari nenek Uyut yang apa? yang masuk juga dan menjaganya. Ya udah, kamu keluar dulu dan jangan masuk lagi. Dari nenek Uyutnya saya mau panggil lagi. Iya. Ya, kamu janji sama saya nggak boleh masuk lagi dalam tubuhnya. Iya. Luhur nenek Uyut masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim kamu ya? Iya. Kamu nenek Uyutnya dia? Iya. Sedang ya? Iya. Ya, kamu kandang nenek Uyut leluhurnya. Iya. Dulu neneknya pernah ada perjanjian tidak dengan kamu untuk menjaga cucu cicit keturunannya? Iya. Ya, ada perjanjian ya? Perjanjian bakal ada. Hmm. Dia mewarisi Ilmu. ilmu dariku. Oh, gitu. Berarti memang sudah ada perjanjian dari neneknya dulu ya? Iya. Dengan kamu jin leluhur ya? Iya. Oke. Untuk Untuk apa? menjaga Menjaga apa? dari orang-orang yang syirik dan jahat. Oh, gitu. Karena waktu kemarin yang lalu pun Gimana? dari seseorang sudah menjalimi. Zalim ya? Iya. Dari paman anak ini yang sudah membunuh lewat santet. Temannya
Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Dukunan dari mana? Kamu tahu dukunan dari mana? Dari Jawa. Iya. Ya, anak ini bersama. Sama. Mau dari sini juga. Hampir 3 Hampir. kali Hmm. mengalami sakit yang tidak dihadapi, tapi saya membantunya dan menjaganya bersama Kiara. Gitu. Iya. Gitu. Di zaman ini sudah tidak ada orang yang benar. Banyak orang-orang yang memilih ilmu gaib dan lupa sama Allah. Iya, 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 iya. Makanya wajar di dunia ini banyak bencana, karena itu peringatan dari Sang Kuasa. Ada keserakahan. Iya. Banyak orang yang lebih mementingkan harta daripada Allah. Gitu. Makanya bencana turun. Iya. Iya. Ini namanya siapa? Hidayah. Asna. Asna. Oh, ini Asna. Tadi ini masuknya Cicit. Iya, betul. Betul. Dari mana? Jawa juga atau dari mana kamu? Asli. Mana? Jati Asih. Dari asli pribumi. Oh, asli pribumi. Sana ya. Iya. Oh, ini Tenggal, Limus Tenggal. Iya. Oh, Limus Tenggal, asli Limus Tenggal. Saya di sana dulu terkenal. Oh ya, terkenal apa? Terkenal banyak orang yang menakuti saya. Karena saya pun orang yang baik. Oh ya. Apa Tidak dulu? jahat, tapi banyak orang yang jahat kepada saya. Tapi saya hanya memohon kepada Gusti Allah. Ya. Dulu kamu banyak bantu orang ya? Alhamdulillah. Saya bisa juga menyembuhkan Oh iya, iya, iya. orang. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang zaman berubah. Banyak orang mencari ilmu untuk Untuk apa? untuk Menghancurkan. hanya mementingkan dunia. Iya. Tuh. Apalagi menghancurkan orang, Iya. menghilangkan nyawa orang, Iya. menzalimi orang. Iya. Itu ya? Iya. Baik. Sudah berapa lama kamu ikuti badan ini? Sama Ki Jarum tadi. Sudah berapa lama di badan ini kamu? Sudah lama. Dari lahir? Bukan. Dari kapan? Semenjak pamannya meninggal. Oh. Dari situ saya turun untuk membantu anak ini tidak diserangnya. Oh. Karena santet itu sakitnya, na'udzubillah. Loh, modusnya apa? Dia seperti itu. Menyakiti dan membunuh pamannya karena apa? Faktor apa? Karena dendam. Dendam? Iya. Dari temannya? Bukan. Dari apa? Dari orang yang telah diancam Diancam dengan siapa? pamannya. Oh, Pamannya itu berkuasa. di mana? Berkuasa di daerah. Oh, pamannya punya kuasa di Iya. situ. Karena tidak senang. Nggak senang, diancam. Tidak diancam. Dia langsung pergi. Ke dukun Iya. di Jawa, Iya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Timur. Oh. Baik. Saya perintahkan kamu jangan ada di badannya lagi. Di luar saja. Allah yang akan melindungi dia beserta keluarganya. Iya. Ya. Tolong Saya cuma menitip. ya dititipkan insyaallah. Terus
untuk sembuhkan anak ini Insyaallah. dari orang-orang yang syirik. Ya. Ya, insyaallah Allah yang menyembuhkan. Ya, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyembuhkan. Dan tolong putuskan mata rantai perjanjian dari leluhurnya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini udah turun menurun. Turun. Iya. Ya. Ya, tidak. Anak cucunya tidak mau. Ya. Semua diputuskan mata rantainya. Ya. Iya. Diputuskan mata rantainya. Semua anak cucunya tidak ada yang mau. Kamu putuskan mata rantai perjanjiannya. Nanti diadakan surat Fatihah buat leluhur-leluhurnya. Dan kamu tidak lagi boleh ada keluar masuk dalam tubuhnya. Siapapun anak cucunya kamu nggak boleh masuk. Cukup kalau memang kamu lihat menjaga di luar. Karena dia ada yang menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikat Allah yang menjaganya. Ya. Jadi sama saya. Ya. Nanti saya ada Fatihah buat kamu, saya sempurnakan hingga kamu tidak lagi masuk dalam tubuhnya, anak cucunya, dan putus mata rantai perjanjian daripada jin-jin leluhurnya. Ya, paham? Baik, saya keluarkan kamu sekarang, saya hadirkan Fatihah, dan kamu saya larang untuk keluar masuk dalam tubuhnya lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Assalamualaikum. Salam. Kosongin semua pen. Keluar semua. Lepaskan semua perjanjiannya. Kata-kata lepaskan semua. Bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Hanan ya Manan. La ilaha illa anta. سبحانك إني كنت من الظالمين يا هنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا هنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ikhlasin, ikhlasin, istighfar. Astagfirullahaladzim, ikhlasin, istighfar. Astagfirullahaladzim, dah duduk. Ikhlasin ya, istighfar ya. Ikhlasin istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ikhlasin istighfar. Istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Telah kuputuskan mata rantainya dari jin-jin leluhur ya Allah. Sehatkan walafiat zahir dan batin ya Allah. Lindungi dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah, jauhkan dari orang-orang yang zalim ya Allah. Beri keselamatan ya Allah untuk dirinya, keluarganya, keturunan-keturunannya ya Allah, dari mata rantai tersebut ya Allah. Dan lindungi dia mereka ya Allah dari orang-orang zalim, dari makhluk-makhluk yang zalim ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعوذ بك. بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الذي لا إله إلا هو. يا الله.
Cuma nggak bisa. Terus pusat ada wajah, kepala, leher, dada, sambil istighfar ya. Allah yang menyembuhkan, Allah yang melindungi kamu, Allah yang memberi kekuatan kamu, Allah yang menyelamatkan kamu, bukan mengandalkan khodam. Kita leluhur, saya sudah putuskan mata rantainya, ya. Kamu jangan berharap dan jangan kamu sebut-sebut lagi, jangan kamu ingat-ingat lagi, jangan diemplang-emplang lagi. Karena memang tujuannya mereka senang dengan hal yang seperti ini. Ada wadah, ya. Oke? Kamu pas sampai panjang umur kamu sampai sekarang ini karena Allah. Tapi sekarang Plong sana. iya. Tapi itu yang peraluan ratu nggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Sudah plong. Sudah enak, enteng. Iya. Beda dari tadi ya. Jadi berat. Tadi berat. Iya, di kepala pun. Masya Allah. Ucapkan alhamdulillah sama Allah. Perbanyak istighfar sama Allah. Perbanyak salawat sama Allah. Perbanyak zikrullah. Nggak boleh kosong ibadahnya. Terus kamu juga jangan banyak ngelamun. Kamu kembali lagi, sekarang kamu bersosialisasi lagi dengan teman-teman, dengan lingkungan dan aktivitas kamu ya. Jadi jangan menyendiri. Singkirin sifat menyendirinya itu jangan. Ya, jadi kamu jadi nggak kosong banget. Kalau sudah bergaul itu nanti fresh lagi. Atau ini gimana? Kayak sakit itu. Ya, Sakit. sakit dadanya ya. Sekarang gimana? Eh, Plong. Ya, ini ya, ikatan. Sekarang kamu masih mual, kamu masih ini, dibuang aja, dilepas. Karena kan terikat. Kalau namanya perjanjian, leluhur kodam itu terikat. Ya, artinya dia bagaimana caranya menjaga cucu. Tadi sudah disebutkan bahwa sudah ada perjanjian. Dari uyut tersebut ada perjanjian dengan anak cucu siapapun. Ketika ada sesuatu serangan dan sebagainya, dia menjaga. Gitu. Tapi kan dasarnya nanti tidak akan baik. Dampaknya di kediri orang ini ya akan bermasalah terus. Keluar masuk gitu kan. Loh, buat apa ada kodam leluhur tapi masih bisa masuk? Ya, gitu ya. Lebih baik di luar, kalau memang menjaga di luar aja, jadi badan saya. Iya. Gitu. udah. Awal. Iya. Saya kayak ngerasa masuk tapi Mana? saya suruh Keluar. di belakang. Nah, gitu. Kenapa saya bilang yang menyembuhkan kita dua, Allah dan diri kita. Diri kita yang bisa mengendalikan diri kita. Bukan diri dia yang mengendalikan diri kamu, bukan. Artinya diri dia sendiri yang mengendalikan, bukan kamu yang mengendalikan. Sekarang sebaliknya, kamu yang bisa mengendalikan, bukan diri dia yang mengendalikan. Oke? Kayak seandainya saya mau minum, ya kalau saya nggak ngambil, saya nggak bisa minum. Gitu ya? Kecuali kita minta bantuan orang lain untuk minumnya. Tapi kan kita, sekarang konsepnya adalah diri kita sendiri yang keluar masuk. Yang membuka pun, tabir itu diri kita sendiri. Ya? Paham? Nah, refresh otak, bawa indah-indahnya hidup, bawa bahagia. Kematian paman ikhlaskan karena memang sudah Akhirnya. takdirnya, jangan diarahkan ke situ dulu. Oke, kalau memang sebabnya itu mungkin sesuatu kecelakaan misalnya ataupun kejadian seperti itu, kalau bahasa dokter adalah jantung koroner, ya bisa kita arahnya ke situ saja, jangan arahnya ke ditembak orang, ganteng orang. Tapi saya Nanti pernah Mbak, ya. kayak Islam, kayak di dunia ini sebenarnya corona itu untuk ini Apa nih? apa? Kalau bicara corona nih. Dia kayak ngebisikin waktu itu pernah ngebisikin Gimana? ini tuh cobaan untuk dunia ini Iya. agar semua umatnya itu menutup aurat. Oh subhanallah, itu betul. Saya pernah kayak melihat ini, emang waktu saya pernah kayak sakaratul maut, itu saya pernah ini Mbak, kayak gambaran. ngelihat baik orang-orang yang disiksa Allah. anak Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. baik orang yang syirik gitu disiksa seperti kayak mulut dipotong. Lupa tahu. Dikasih gambaran itu ya di Barzah ya. Alhamdulillah saya kemarin tuh sholat. Alhamdulillah. Itu namanya apa? Hidayah dari Hidayah. Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin dekat kepada Iya. Allah. Enggak semua orang ditampakkan alam barzah, alam akhirat, alam kubur. Enggak semua orang ditampakkan. Kalau ketika saat mau tadi sakaratul maut terus abang melihat sesuatu keanehan di dalam kubur, kok orang mulutnya dirobek, kok orang begini, kok orang begini, itu suatu hidayah dari Allah supaya kita lebih Lebih yakin Allah. kepada Allah, lebih berhati-hati dalam tindakan, perbuatan, ucapan, dan perilaku, dan lebih mantap ibadah sama Allah.
Gitu. Itu nasihat, nggak semua orang dapat. Saya akhirnya dapat nasihat dari abang. Betul tidak? Saya Betul. dapat nasihat dari abang. Waktu apa hujan deras itu pernah Oh, ya? ada juga yang bisikin ini hujan nanti bakal ada bencana banjir. Allah. Saya dikasih tahu Bang. Iya. Saya sih ya mungkin kayak apa leluhur saya. Oh, gitu. Iya. Baik. Sekarang abang jangan menangkap sinyal itu. Saya nggak mau bah, Iya. cuman dia kadang Bisikin terus kan. iya, Karena tapi dia- sayanya ngelawan, dia Iya. gini, Jadi karena dia berusaha masuk, tapi niatnya baik bah, ya. niatnya baik. Iya, memang niatnya baik. Pertama, dia berusaha masuk Iya. karena memang dari nini leluhur atau uyut leluhur itu sudah ada perjanjian. Oh. Dia bisikan dengan isyarah-isyarah, dengan kejadian-kejadian yang bakal terjadi. Kan ada ceritanya. Ketika Nabi Muhammad SAW sebelum lahir, ya, tahu kan sejarahnya? Itu para setan-setan tuh, iblis mencuri berita dari langit, Iya. terus disampaikan kepada dukun-dukun tenun, ya kan? Akhirnya dengan ramalan-ramalan itu. Nah, ketika Rasulullah SAW hadir ke muka bumi, ya, lahir, sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi sampai kepada berita-berita yang dari langit turun. Atas Allah memberitakan pada malaikat atau apapun, dia nggak bisa lagi. Akhirnya apa dampaknya? Fitnah sekarang, Iya. ya kan? Melakukan ini kan, bisikan-bisikan setan semua iblis. Akhirnya mengganggu kepada keimanan kita. Tambah lagi sekarang fisiknya nyaman nggak dengan kondisi kayak gini? Sebenarnya tidak nyaman bah. Nah, nggak usah pakai sebenarnya, kita jawab dengan hati yang jujur. Jadi nggak usah ada andaikan atau misalkan ataupun ini nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu, nggak, jadi nggak boleh. Kalau kita sebenarnya berarti kita masih berpegang sama satu itu, kodam leluhur. Jawab nggak nyaman, Mbak. Gitu. Karena memang yang kamu rasakan itu. Jadi nggak usah sebenarnya, Mbak, nggak ada. Kalau bahasa sebenarnya kita masih berharap dengan adanya perlindungan dari kodam tersebut, walaupun kita tidak merasa, gitu loh, ya. Jadi tetap jawabannya adalah ketidaknyamanan saya dengan adanya ini. Nggak enak kalau keluar masuk. Kita jadi terkenal di kamu serupan mulu nih bocah. Benar nggak? Pengen sembuh aja. Iya, iya, dia pengen sembuh. Tutup dengan diri kita sendiri. Udah jangan dengerin lagi dengan cukup ketika mendengar itu bisikan kabar berita begini. Terus saya dengerin. Nih dengerin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 3 kali. Ya. Tutup. Gitu. Sehingga tidak ada lagi yang berusaha masuk. Ya, banyakin salawat, terus baca Al-Nasrah selesai sholat 7 kali. Al-Nasrah laka sadra dan anka bizra alladhin kana warfa'na laka zikra fa'inama nusri fa'idha balagta fansab ila rabbika farghab 7 kali. Ya. Lalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulullah Muhammad yuk ke wajah kita. So, sehingga pancaran nur cahaya Rasul pancar pada diri kita. Kita pertama dapat ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam ibadah, ketenangan dalam mencari rezeki, berkah. Nggak ngandelin itu Garong, nggak ngandelin itu Nyai siapa tadi? Gitu. Ya, oke. Kamu bisa kendaliin diri kamu. Ya, paham? Selesai di sini, ubah mindset kamu, rubah pola pikir kamu, rubah kekhawatiran kamu, dan jangan berhalusinasi. Ikuti hawa itu, ilangin. Ya, oke. Itu sekarang mah alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, nggak ada bisikan. Udah gak ada bisikan sekarang? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca sholawat 3 kali, tiup sekarang. Rasa sawat tidak kasih kuping. Itu kuping. Kuping. Ini, gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tutup kupingnya. Tangannya. Tiup. Lagi. Gini, 3 kali. gini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallim Muhammad. Dah. Gitu. Ini kalau baca ini apa tadi? Alam nasrah. Alam Nasro. Kedengeran nggak suara gaib? Enggak. Enggak. Nggak kedengeran. Berarti saya doang yang dengar. Tapi jangan diambil. Itu nggak kuat ntar. Ya. Jadi jangan ikuti hawanya. Ya. Iya, sekarang alhamdulillah hidupnya udah enggak. Oh, hidupnya udah nggak apa? Enggak. Tadinya kan mampet gitu. Oh, nggak bisa sekarang nggak? napas. Dibikin saraf saya itu. Oh, mati. Bisa napas. Syaratnya mati. Sekarang bisa napas. Coba hidup. Allah. Nah, sekarang tiap tarikannya. Allah. Allah. Lagi. Allah. Nah, gitu. Ya. Gitu tuh. Jadi hatinya tapi terkadang Allah, Allah, Allah. Ente ngomong apa hati Allah, Allah. Ente ngomong apa sama orang ini hati hidup Allah, Allah, Allah. Ya, gitu itu mantap. Yang jaga kita Biasanya baca Alam Nasro. Allah, bukan khodam leluhur. Ya. Oke, sehat. Ente Iya. nyaman? Aman. Kuping udah nggak ada kedengaran lagi? Napas sudah enak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu terus dia. Capek kan kayak Jangan gitu. murung terus. Saya nggak mau murung, Bang. Iya kan hawanya yang ngikutin. Dilawan. Jangan murung terus, ikutin hawanya. Jangan ikutin hawanya. Putus. Yang nilai bukan diri kamu. Yang melihat siapa? Nih coba perhatiin ketika dia sendiri. Murung nggak? Iya. Oh. Ini saya juga melihat diri saya gelap. Nah itu. Sekarang insya Allah serah lagi dengan cahaya Allah dan cahaya Rasul. Walaupun dia hadir di majlis pikir, majlis ilmu, tapi jangan mendalami ilmu kebatinan. Kalau mendalami ilmu kebatinan, los lagi udah, jadi lagi. Itu, ya. Ikutin kayak gitu. Jadi Yang gitu. normal-normal aja deh. Stabilin dulu aja dulu, benteng diri dulu. Ya, oke. Zikir. Ada tasbih. Ada di Ada zikir. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah lihat penanganan Abah dalam mengobati pasien. Nah, pasien tadi ada dari Limus Nunggal di Cilengsi ya. Jadi ceritanya tadi sering sekali kemasukan, sering kali kesurupan, dan yang fatal ketika si pamannya meninggal karena infonya adalah satu kiriman santet kematian dan berdampak kepada si ponakannya tadi. Dan kejadian juga yang kedua ketika si pasien tadi menyelamatkan temannya di Pelabuhan Ratu, temannya selamat, akhirnya tidak mati, tidak hanyut terbawa ombak, keduanya selamat dan katanya bebas dari tumbal, ya, tumbal gagal, bahasa seperti itu. Allahu alam, semuanya masih yang jelas adalah Allah yang menyelamatkan, karena jelas kalau masih dalam keadaan hidup, Allah masih memberikan kehidupan dan keselamatan pada dia. Nah, kejadian ini teman-teman, kejadian ini adalah kejadian yang sangat lagi-lagi kita ditemukan dengan yang namanya khodam leluhur. Lagi-lagi kita ditemukan lagi dengan khodam leluhur. Banyak kemarin Abah menemukan kasus yang hampir sama. Nah, seperti ini teman-teman, kalau bahasanya adalah dia ingin melindungi cucu-cucu keturunannya bahwa ada serangan ketika pamannya meninggal itu disantet orang yang katanya dari Jawa Timur dan dari manalah Allahu a'lam. Sehingga akhirnya si khodam leluhur ini mencari siapa yang harus diselamatkan gitu. Nah, kenalah si anak laki-laki tadi, keponakannya ini, pasien Abah, yang memang dia sayang sekali dengan pamannya ini. Nah, karena rasa kesedihan yang sangat luar biasa, sangat mendalam, dan memikirkan kematian tersebut, akhirnya dimanfaatkan situasi tersebut oleh si khodam jin leluhur tadi. Dengan bahasa, saya ini baru turun untuk menyelamatkan anak cucunya. Nah, setelah Abah dialog tadi dengan si khodam leluhur yang pertama dan kedua,
ternyata benarlah bahwa ada perjanjian dari nenek leluhurnya kepada jin khodam leluhur tersebut untuk menjaga dan keturunan-keturunannya. Nah, disitulah Abah memutuskan mata rantai perjanjian dari khodam leluhur tadi untuk tidak lagi ada di badan atau tubuh si pasien tersebut. Nah, teman-teman, kita jangan berharap dengan hal semacam ini yang katanya dia selamatkan, yang katanya dia lindungi, yang katanya dia ini. Dampaknya lihat teman-teman pada fisik si pasien tadi adalah keluar masuknya jin, keluar masuknya ini. Toh Abah tanya tadi, kok masih bisa tembus? Kan ada kamu yang menjaganya katanya. Kok masih tembus, yang kuntilanak lah apa ini? Nah, itu jin yang ini segala macam bahasa alasannya. Tetap saja itu tembus. Ya, bisa masuk dalam raganya. Jadi tidak ada fungsinya dengan adanya khodam leluhur dan ini. Ya, yang melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang menjaga kita. Prajurit-prajurit Allah banyak di muka bumi ini. Kalau Anda sering bertawasul dan mendoakan, maka Anda akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang tidak ada tandingannya, kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan para malaikat yang menjaga seluruh alam semesta ini masing-masing punya bertugas, diperintahkan oleh Allah, dan kita minta dijaga oleh Allah oleh malaikat-malaikat penjaganya tersebut. Oke teman-teman, ambil sisi kebaikannya, yang nggak baik jangan diambil. Semoga bermanfaat dalam tayangan ini dan menjadi pelajaran buat kita semua untuk lebih yakin hanya kepada Allah yang melindungi dan menyelamatkan kita dan menjaga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.